Silakan Kak. Oke, suara saya jelas ya. Jelas Kak. Ya, baik, saudara, kita lanjut. Kita mau mengingat kembali apa fokus kita tahun ini, saudara. Ya, kita mau bertumbuh bersama di dalam kompak. Nah, karena itu, saudara, kita mau mengulang sedikit apa yang kita sudah bahas pada hari Minggu, tapi kita mau sama-sama mempraktekkannya. Nah, saudara, apakah kita bisa bertumbuh di dalam Kristus bersama-sama? Nah, saudara, ada janji Tuhan bahwa apapun yang terjadi, saudara, di hadapan kita, tantangan apapun yang kita akan hadapi tahun ini, saudara, janji Tuhan buat kita adalah bahwa kita pasti bisa bertumbuh. Nah, mari kita lihat di dalam, saudaraku, Mazmur 92. Kita mau sama-sama mengingat ayat ini kembali. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, saudara, ada janji Tuhan buat kita, saudara. Kalau kita adalah orang benar yang tertanam dalam bait Tuhan, kita diumpamakan seperti pohon korma dan pohon aras yang akan tumbuh subur, yang akan, saudaraku, tumbuh di tengah-tengah masa sulit, saudara. Saudara, dua pohon ini unik sekali, saudara. Ya, ini dua pohon yang digambarkan dalam Alkitab ya sebagai orang benar yang tertanam dalam rumah Tuhan. Kalau kita orang benar yang tertanam dalam rumah Tuhan, kita akan seperti dua pohon ini, saudara. Perhatikan pohon korma. Pohon korma itu, saudara, unik sekali. Ya, dia bertumbuh di tengah-tengah padang gurun yang kering, saudara. Lihat pohon korma ini begitu kering sekelilingnya, tapi dia bertumbuh subur berbuah lebat. Itulah gambarannya orang benar yang tertanam di dalam rumah Tuhan. Saudara, meskipun situasi sulit, meskipun tantangan datang, meskipun ada masalah, saudaraku, yang kita alami, tetapi, saudaraku, kita justru akan bertumbuh di dalamnya. Kenapa, saudara? Karena kita tertanam dalam rumah Tuhan. Ya, pohon aras di Libanon, saudara. Ini pohon yang bisa tumbuh ya di tengah-tengah berbatuan yang sangat kering. Saya pernah kunjungan pohon ini, saudara. Ya, ini pohon, saudara, udah 3.000 tahun usianya dari zamannya Sulaiman atau Salomo. Ya, tapi pohon ini tetap masih bertumbuh, saudara. Bertumbuh kuat, bertumbuh subur, bertumbuh, saudaraku, lama sekali. Saudara, itulah gambaran orang benar yang tertanam dalam rumah Tuhan. Jadi, saudara, tahun ini, meskipun kita tahu ada masa yang amat sukar menanti di depan kita, tetapi, saudara, janji Tuhan buat kita adalah kita bisa bertumbuh, kita bisa berkembang, kita bisa, saudaraku, ya, bertumbuh di tengah masa sukar ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertumbuh bersama, saudara? Nah, kita mau lihat next. Kita bisa bertumbuh bersama dalam kompak, ya. Kalau kita berada di dalam kompak sejati, saudara. Nah, itu yang sangat penting, saudara. Makanya tahun ini, ya, coba saudara kita yang udah ada di kompak, kita cek dulu. Kompak kita itu, saudara, kompak sejati atau kompak-kompakan. Kalau kompak kita kompak-kompakan, kita nggak akan pernah bisa bertumbuh bersama. Nah, mari kita, saudaraku, benahi. Kalau kompak kita belum kompak sejati, kita mau benahi.
Nah, apa ciri kompak sejati? Ada 3 ciri ya, kita ulangi, saudara. Kita udah belajar hari Minggu yang pertama, saudara. Ya, kompak sejati memiliki esensi sebagai unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Ya, kompak sejati itu dia unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Dia bukan sekedar small group, kelompok kecil, ya, tapi dia adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Ya, makanya kalau unit terkecil komunitas tubuh Kristus ada kehidupan di dalamnya. Tapi kalau cuma small group tidak ada, saudaraku, kehidupan. Kalau saudara gabung ke cuman small group, kelompok kecil aja, pokoknya 2-3 orang kumpul-kumpul aja, di situ tidak ada kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus mengalir dalam tubuhnya, saudara. Nah, untuk menghidupi gaya hidup tubuh Kristus, setiap orang percaya mesti ada di unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Ya, ini penting sekali, saudara. Ya, kompak itu adalah, saudaraku, unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Nah, di mana ayatnya? Kita lihat dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20. Nanti saudara baca konteksnya, oke? Supaya menangkap. Saya tidak ada waktu membahas lebih lebih banyak, tapi saya akan singkat aja menjelaskan apa itu Matius 18. Ingat, saudara, Matius 18 adalah bagian kedua di mana Yesus menjelaskan tentang eklesia, gereja. Cuman 2 kali dalam kitab Matius, ya, Tuhan Yesus menjelaskan kata eklesia, gereja. Satu di Matius 16, satu di Matius 18. Jadi Matius 18 ini berbicara tentang gereja atau tubuh Kristus, ya. Gereja itu tubuh Kristus sama, ya. Nah, di dalam tubuh Kristus, saudara, Yesus bilang kita nggak boleh biarkan kalau ada, kita lihat saudara kita berbuat dosa, ya, dia berbuat dosa, saudara. Dosa ini dosa yang mengikat dia sehingga dia mau murtad dari Tuhan. Ya, saudara, kita mesti layani jiwa itu, saudara kita itu, ya, dilayani, ditegur 4 mata, ya. Nah, artinya ditegur, kata ditegur di sini, saudara, bukan hanya sekali-sekali, bukan, tapi bahasa Yunaninya terus-terusan sampai dia terlepas dari dosa itu. Jadi kalau ada orang, saudara, di lingkungan kita dalam tubuh Kristus, saudara lihat dia terikat dengan dosa, nggak lepas-lepas, saudara kita wajib melayani orang itu. Nah, layani dia 4 mata dulu. Tapi kalau dia nggak terlepas juga, nah ini dia, perhatikan ya, bawa 2-3 saksi. Nah, inilah unit terkecil komunitas tubuh Kristus, saudara. 2-3 saksi. Nah, 2-3 saksi ini lebih hebat daripada pelayanan 4 mata tadi. Kenapa? Karena 2-3 saksi ini, saudara, mereka punya kuasa lebih lebih dahsyat melepaskan orang itu dari ikatan dosa. Kenapa? Karena, saudara, 2-3 orang ini boleh menggunakan kunci kerajaan. Kunci-kunci kerajaan, yaitu kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Ya, maka ayat 19, Yesus bilang begini, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, saudara, 2-3 orang ini, ya, kalau 2 orang aja, kata Tuhan Yesus, sepakat, ya, mereka boleh menggunakan kunci kerajaan.
Kunci kerajaan itu apa? Kuasa untuk mengikat, ya, mengikat sehingga terikat di surga, melepaskan sehingga terlepas di surga. Maka orang yang dilayani itu akan terlepas, saudara, dari dosanya. Dia akan menang, ya, karena dua orang yang sepakat ini menggunakan kunci kerajaan, saudara. Nah, jadi saudara, makanya kalau dua tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Ya, bukan berarti kalau satu orang ya Tuhan tidak hadir, bukan. Tapi ini konteksnya dua tiga orang ini ya kumpul dengan misi, dengan tujuan, ya bersepakat untuk melepaskan orang itu, saudara, dari ikatan dosanya. Orang itu pasti lepas. Nah, saudara, mestinya gereja ada unit dua tiga orang ini, saudara. Nah, di Abalove Industri disebut ya kompak, komunitas sepakat, ya. Nah, inilah unit terkecil dalam komunitas tubuh Kristus, ya. Kita mesti setia di dalam kelompok kompak ini, saudara. Ya, kalau enggak kita nggak bisa bertumbuh, ya, karena di situ ada kuasa kita dilepaskan, ya, dari saudaraku ikatan dosa. Kita juga bisa dipakai Tuhan melepaskan yang lain dari ikatan dosa dalam tubuh Kristus. Ya, ini penting sekali, saudara. Jadi kompak sejati itu bukan sekedar kelompok dua tiga orang, tapi sebagai unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudara, kompak sejati ada DNA-nya. Ya, nah DNA itu apa, saudara? Ya, kalau lihat gambarnya, setiap sel, saudara, dia jadi sel apa ditentukan oleh DNA-nya. Kalau dia DNA-nya sel apa jeruk, nanti dia jadi jeruk, saudara. Ya, kalau DNA-nya apel, dia jadi apel. DNA-nya apa, dia jadi apa, saudara. Nah, kompak itu sama. Kalau DNA-nya nggak benar, saudara, dia tidak jadi kompak sejati, dia jadi kompak-kompakan. Ya, tapi kalau dia, saudara, DNA-nya benar, dia jadi kompak sejati, kompak yang hidup, kompak yang bisa berkembang, kompak yang mempunyai kehidupan Kristus di dalamnya karena ada DNA yang benar. Nah, apa yang menjadi DNA ya kompak sejati, saudara? Pertama, ya ingat, semua anggotanya, saudara, bangun manusia roh terus-terusan. Ya, kalau kita nggak bangun manusia roh, saudara, kompak kita nggak akan pernah bisa bertumbuh. Ya, kita nggak bisa bertumbuh bersama. Ya, misalnya saya dengan Yuyul dengan misalnya Untung bertiga kita kompakan, ya. Tapi kita tiga tiap hari nggak pernah bangun manusia roh. Kita kumpul. Nah, apa yang terjadi? Ya, nggak ada kehidupan di situ. Tidak ada, tidak, kita tidak apa? Tidak terjadi pertumbuhan bersama. Karena pertumbuhan pribadi menentukan pertumbuhan bersama. Bertumbuhan bersama juga menentukan pertumbuhan pribadi. Nah, ini dua saling bergantung, saudara. Ya, kalau saya nggak bangun manusia roh, saya kumpul dengan kompak saya. Nah, apa yang terjadi? Saya tidak bertumbuh secara pribadi. Saya mempengaruhi pertumbuhan pribadi, pertumbuhan korporat. Ya, tapi pertumbuhan korporat juga mempengaruhi pertumbuhan pribadi. Ini saling bergantung. Nah, makanya saudara, kita semua harus mulai dari saya bangun manusia roh dulu. Mulai dari saya. Saya bangun manusia roh, Pak Untung bangun manusia roh, Yuyul bangun manusia roh. Nah, kalau kita tiga semua bangun manusia roh, wow, maka kita bertiga ya itu, saudara, punya DNA yang benar dari kompak itu. Baru tumbuh kompak itu.
Nah, bagaimana bangun manusia roh? Nah, itu yang kita udah pelajari setahun loh hampir. Yaitu tiap hari berjalan dalam roh. Walk in the spirit tiap hari. Kalau kita nggak berjalan dalam roh, kita mana bisa ya bangun manusia roh kita, saudara. Ya, caranya berjalan dalam roh. Kalau kita berjalan dalam roh, kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ya, kedua, belajar ya lewat firman Tuhan, saudara. Tiap hari kita saat teduh nggak? Tiap hari kita belajar firman nggak? Kalau nggak, kita manusia rohnya ya nggak terbangun, saudara. Ya, kita berubah nggak lewat kematian ego. Ingat, saudara, kalau kita udah nggak pikul salib, nyangkal diri, ya kita apa, saudara? Kita duniawi, ya semua kita kumpul, ya kita kedagingan semua. Nah, tiga orang kumpul kedagingan, ya nggak saling membangun, saudara, saling merusak, saling meruntuhkan, saling menghancurkan, ya. Jadi, saudara, kita nggak mungkin tumbuh, ya, kalau kita nggak bangun manusia roh tiap hari, saudara. Nah, ini yang pertama, ini DNA yang pertama. Nah, kita lihat DNA yang kedua. Next, ya. Kita mesti tertanam dalam komunitas yang terikat janji, saudara. Ya, ingat, saudara, kompak sejati itu adalah komunitas yang terikat janji. Ya, karena hubungan kita, saudara, adalah hubungan persahabatan yang terikat janji. Ya, kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke 15 ayat 12 sampai 14. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, jadi Tuhan bilang kita harus saling mengasihi seperti Yesus bilang, aku telah mengasihi kamu. Nah, pertanyaannya bagaimana Yesus mengasihi kita? Ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, saudara, kompak itu ya adalah sebuah persahabatan. Ya, karena kata kompak, saudara, itu sebenarnya berasal dari hafruta, ya, yang artinya persahabatan. Ya, hafruta adalah sebuah sistem pemuritan orang Yahudi yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk mencetak murid, saudara. Ya, jadi makanya saudara, ya kita mesti praktek persahabatan di dalam pemuritan, saudara. Ya, persahabatan yang bagaimana? Bukan persahabatan duniawi, saudara. Persahabatan duniawi ada batasnya. Saudara, kalau kita cuma praktek persahabatan duniawi, ya yang di dunia ini, kita akan gagal, saudara. Ya, karena sehebat-hebatnya persahabatan manusiawi, saudara, ada batasnya. Satu saat kita akan gagal dalam persahabatan, saudara. Satu saat kita akan bukan lagi saling mengasihi. Ya, ketika kita lihat ada kekurangan saudara kita, satu saat ada batasnya, kita berhenti mengasihi orang sahabat kita itu. Ya, kita akan berhenti, saudaraku. Kenapa? Karena persahabatan manusia itu tidak sempurna. Tapi Yesus memberikan kita DNA yang luar biasa. Persahabatan sejati dari Dia, saudara. Dia praktek persahabatan yang terikat janji. Dia menganggap kita sahabatnya. Dia tidak berhenti mengasihi sahabatnya. Dia bahkan menyerahkan nyawanya untuk persahabatan ini. Ya, nah, saudara, makanya kalau kita praktek persahabatan yang sejati, yang terikat janji, maka kompak kita luar biasa. Kompak kita ada DNA-nya. Kompak kita pasti akan bertumbuh. Makanya ayo saudara, tahun ini kalau saudara ya
sudah lelah dalam hubungan. Aduh, aku udah capek Pak Edi sama dia. Ya, bikin komitmen baru, saudara. Ya, kita mau praktek persahabatan sejati, bukan persahabatan dunia ini aja, saudara. Ya, persahabatan dunia ini ada batasnya. Mari kita mau, saudaraku, perbaiki kompak kita. Ya, nah yang ketiga, saudara, DNA yang ketiga. Jadi pertama apa B yaitu bangun manusia roh, T-nya tertanam dalam komunitas yang terikat janji, ya. B, apalagi saudara, berfungsi sesuai dengan karunia-Nya, ya. Jadi kalau kita tubuh Kristus, saudara, pasti ada fungsi-fungsinya, ya. Mata berfungsi melihat, ya, telinga berfungsi mendengar, mulut, ya, berfungsi, saudara, berbicara dan sebagainya, saudara. Ya, kalau kita adalah kompak sejati, saudara, pasti kompak sejati semua anggotanya berfungsi, ya, saling membangun terus, ya, berfungsi sesuai karunia-Nya, sehingga kalau kita saling berfungsi, kalau kita berfungsi sesuai karunia-Nya, kompak itu hidup, saudara. Kompak itu, ya, kompak yang terus, saudaraku, saling membangun dan akan terus membawa kita pada perubahan serupa Kristus, saudara. Ya, nah yang ketiga, saudara, kompak sejati itu memiliki tujuan yang benar. Next, ya. Nah ini penting, saudara, tujuan yang benar. Ya, kenapa kita berkompak, saudara? Apa sih tujuannya kompak itu dibangun? Bukan sekedar supaya kita, saudaraku, hidupnya diberkati, supaya kita, ya, sukses, mencapai potensi maksimalnya. Kompak itu ada tujuannya, saudara. Nah, dari mana kita tahu, saudara? Dari kompaknya Tuhan Yesus, kompaknya para murid, ya. Kita lihat Tuhan Yesus, saudara, waktu dia memulai pemuritan, dia tidak langsung kumpulin 12 orang. Enggak, saudara. Ya, tapi dia mulai dari 2 orang. Masih ingat, saudara, siapa 2 orang ini? Nanti saudara baca 2 orang ini, Yohanes dan Andreas. Mereka udah kompak, mereka udah hafruta. Mereka hafrutanya Yohanes Pembaptis. Tapi 2 orang ini, saudara, ya, udah jadi hafruta, udah ikut Tuhan Yesus satu kali, ya, mereka, saudara, mendengar bahwa Yesus itu Mesias. Mereka ikut Yesus dan ngalamin Yesus. Mereka matanya terbuka, ternyata Yesus itu Mesias. Wow, mereka matanya terbuka, saudara, langsung mereka, ya, saudara, ikut Yesus. Dan kemudian, saudara, mereka nggak bisa berhenti, ya, mulutnya nggak bisa berhenti. Mereka bercerita sama Simon, Simon, kami telah menemukan, ya, Mesias itu. Di mana, kata Simon? Mari lihat. Mereka ajak Simon ketemu Tuhan, ya. Mereka menangkan jiwa. Nah ini dia, saudara. Kompak itu nggak boleh kumpul-kumpul aja. Tujuannya untuk memenangkan jiwa, ya. Jadi kalau saudara udah kumpul-kumpul kompak, ya, ingat, tujuan Tuhan mendirikan kompak adalah untuk sebagai alatnya kita menangkan jiwa, muridkan jiwa itu, saudara. Ya, nah, bertiga ini kemudian ikut Yesus di tengah jalan, nggak lama, ya, saudara, mereka juga, saudara, menangkan siapa, saudara? Ya, Yesus menangkan Filipus, ya. Filipus join jadi berempat sekarang, saudara. Tuh, dari 2 jadi 1 kompak, jadi 2 kompak, 4 orang. Kemudian, ya, Filipus bilang, saya punya teman namanya, eh, namanya adalah siapa, saudaraku? Nathanael. Mari kita bawa dia ketemu Tuhan. Mereka pergi lagi, ketemu Nathanael, udah berlima. Ada satu lagi yang tidak dicatat di dalam Yohanes, yaitu Yakobus. Dia juga termasuk 6 murid mula-mula.
Nah, dari 6 orang inilah, 3 kompak inilah akhirnya ya menjadi 6 kompak, saudara. Multiplikasi. Ya, jadi saudara kita lihat tujuan kompak itu adalah untuk apa? Memultiplikasi kompak, untuk merintis komunitas kerajaan. Ya, jadi kompak didirikan untuk merintis komunitas kerajaan. Caranya gimana, saudara? Ya, gitu, menangkan jiwa, muridkan jiwa itu, ya, saudara. Kemudian ya, jiwa-jiwa itu dibentuk kompak-kompak baru lagi, sehingga saudaraku kita menghasilkan komunitas kerajaan. Nah, inilah pola Tuhan Yesus dalam kompak. Ya, nah, kita tiru ini, kita contoh ini. Jadi kompak mesti ditetapkan apa tujuannya, saudara. Ya, kita kompak kalau nggak pernah kita tentukan untuk apa kita berkompak, ya. Nah, nanti tujuannya dia salah. Kalau tujuannya salah, saudara, wow, bahaya. Nah, terakhir kita lihat gambar ini, saudara. Kompak nggak boleh jadi kompak kapal pesiar. Ya, nah, ada orang kompak nggak ditentukan dari awal. Ya, buat apa kita berkompak? Ya, supaya saya diberkati, supaya saya senang, supaya saya dilayani, supaya saya dihibur. Nah, akhirnya kita jadi kompak kapal pesiar. Karena kita nggak pernah tentukan tujuan kompak dari awal. Jadi tolong saudara yang ada di kompak, harus sekarang jelas apa tujuan yang nggak boleh jadi kompak kapal pesiar. Ya, kalau kompak kapal pesiar tujuannya apa? Pasiaran. Nah, kalau udah begitu udah rusak itu kompak, saudara. Ya, kompak yang demikian nggak akan jalan aja, saudara. Kompak yang demikian akan bubar satu saat. Ya, kita mesti tetapkan kompak saya adalah bersama-sama kami mau jadi kompak kapal penyelamat, saudara. Nah, ini lihat gambarnya. Ya, 3 orang ini, saudara, mereka tujuannya jelas. Untuk apa mereka kumpul-kumpul bertiga ini? Untuk menyelamatkan. Ya, udah jelas tujuannya. Dia kompak kapal penyelamat. Dia fokusnya adalah untuk cari jiwa, muridkan jiwa baru itu, saudara. Multiplikasi kompak. Ya, kita mesti gitu, saudara. Pergi menangkan jiwa, muridkan. Makanya saudara kompak-kompak, ayo. Saudara begitu udah ada kompak, jangan lama-lama, saudara. Ya, langsung mengarah kepada kami mau muridkan jiwa baru, ya, menghasilkan kompak baru. Ya, nanti kalau udah ada 3 kompak, ya, kita merintis komunitas kerajaan. Itu pola Tuhan Yesus, saudara. Jangan bikin kompak yang Tuhan Yesus nggak suruh, saudara. Ya, nggak seperti yang Tuhan mau, saudara. Ya, mari kita buat kompak seperti yang Tuhan minta, saudara. Nah, makanya saya dorong, saudara. Ayo, ya, kita bulan Februari ini akan ada SPK lagi, saudara. Mari kompak-kompak yang udah siap, ya. Ayo, kita mulai, saudaraku, bina jiwa. Kita mulai bawa, saudaraku. Ya, kita akan ada CG nanti bulan depan, saudara. Ya, kita mulai, saudaraku, bawa jiwa-jiwa itu, muridkan, hasilkan kompak baru lagi. Ya, nah, kalau kita seperti itu, saudara, kita kompak sejati. Ya, tapi kalau kompak-kompakan, ya, kita nggak akan bertumbuh di dalamnya, saudara. Jadi awal tahun ini fokus kita benahi kompak kita dulu, ya. Apakah kita kompak yang punya esensi, punya DNA, dan punya tujuan yang benar. Itu yang saya mau sampaikan, saudaraku. Mari, ya, kita tetap semangat di awal tahun ini, saudaraku. Ya, sepanjang tahun ini kita mau, saudaraku, bertumbuh bersama di dalam kompak. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Silakan. Oke Kak Edi, terima kasih buat equipping-nya Kak Edi. Ya, saya
Iya, iya. Gitu. Silakan teman-teman, ada yang mau nanya atau meneguhkan? Ya, mumpung Kak Edi ada nih bersama kita. Ya, kalau ada silakan boleh langsung buka mic atau mau masukkan ke room chat pertanyaannya silakan. Ya, silakan teman-teman semua, Bapak Ibu. Memang dalam bangun kompak ini perlu disadari ya Kak, DNA-nya ini ya, bahwa istilahnya kita tuh tujuan kita tuh mau bertumbuh dan menjadi berkat. Sebenarnya sih ini gitulah ya Kak ya. Ya, Makanya jangan untuk kesenangan sendiri, tapi ya seperti kapal penyelamat gitu, ada tujuannya gitu ya Kak ya. betul. Jadi kan itu tujuannya kalau kita lihat jelas sekali di dalam Alkitab ya. Hmm. Jadi ya kita ikutin aja tujuan yang benar ya. Kalau nggak ada tujuannya nanti nanti dia akan apa ya? Akan berakhir dengan tujuan yang salah. Nah, kalau Asik sendiri tujuannya jadi udah kali Kak ya. salah, nggak akan bertumbuh kita. Hmm. Jadi asik sendiri ya, berduaan enak aja Betul, gitu ya. Nggak ada. betul. Coba deh, kalau kita ya, kita kumpul misalnya orang kumpul nggak pernah ngurusin jiwa baru, nggak pernah muridin orang memberi. Lama-lama kan kita apa ya? Itu yang disebut ya bosen rohani itu. Ya MPP kita Kak Edi. betul, ya kita bosen rohani loh. Kita nggak pernah ngurusin jiwa lagi dan kita juga nggak bertumbuh kan karena kita nggak nolong orang lain bertumbuh. Iya. Eh, Terus ujung-ujungnya bilangnya, oh masuk padang gurun katanya, padahal sendirinya yang asik sendiri weh. iya, iya betul. Ya, saya ingat Kak Edi dulu pernah tuh Reinhard Bonnke bagiin tentang kalau kita nih kapal penyelamat, ya bukan kapal pesiar gitu kan. Iya, Nah, iya, cuman cuman kalau sendiri memang apa istilahnya lama-lama ini juga ya gitu. Nah, cuman kalau kita sama kompak tuh lebih ini ya kayak di istilahnya iya, drive-nya tuh lebih kenceng lah gitu. Karena kita saling nguatin, saling ini gitu sih. betul, betul. Gitu. Ya mungkin Bapak Ibu Juga teman-teman sih boleh kayak kalau ada yang mau bertanya silakan langsung. Oke, ya. Jadi intinya tolong saudara-saudara ya. Jadi kita yang udah ada di kompak dulu. Kita ya kalau kita lihat oh kita kita apa bangun manusia roh nggak masing-masing ya kan? Kalau enggak ya kita bikin komitmen baru lagi. Tuhan, kami mau tiap hari ya 3B, praktek 3B ya, bangun manusia roh kami. Kami mau Tuhan tertanam ya. Kami mau bikin covenant ya dan kami mau punya tujuan yang benar. Ya itu dulu kita benahi dan saya yakin kalau kita semua kompak yang ada ini ya benar-benar kompak yang hidup ya kompak yang sejati ya kita siap bertumbuh tahun ini ya itu dulu jadi oke setuju Oke Kak Kak, Edi. baik Oke baik. Kak Edi. Terima Terima kasih kasih Kak Kak ketemu Edi. Bobi Tuhan Tuhan berkati berkati Kak Edi ya. pelayanannya. terus Terima kasih. baik Ya, Kak Edi. Oke Kak Bobi berarti kita sudahi kali ya untuk Zoom ini ya. Iya, gitu. Oke, Bapak Ibu, terus bangun kompaknya, ya, tetap bersemangat, gitu. Kita ketemu lagi apa hari Senin ya. Iya, mulai Senin. Iya. Oke, Bapak Oke. Ibu, Terus Tuhan bertumbuh berkati dan menjadi semuanya. berkat. Tuhan berkati semua. Terima kasih Kak Bobi sama Kak Ronald. Iya, Ronald. Terima Sama-sama, kasih. Bu. Bongling. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati.